Selamat pagi adik-adik semua, senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah Sunday School. Langsung harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk ikut ibadah. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk pertolonganmu buat setiap kami, sampai kami di minggu ini kembali bertemu, memuji dan belajar firman-Mu. Kami sepanjang waktu yang kami pakai untuk ibadah ini, biarlah kami bisa fokus dan memberikan hati dan pikiran kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita puji Tuhan. Bangkit berdiri, ikut dengan bisa beribadah dan Tuhan mau datang beserta kita dan kita menyadari akan hal itu merupakan suatu berkat yang sangat mulia. Kita lanjutkan ya adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita belajar satu lagu yaitu tentang Alkitab. Kesayangan
Alkitab biasa yang kita pakai di rumah, yaitu Alkitab terjemahan baru dari LAI, itu judulnya adalah Marta dan Maria. Tapi saat ini Lause akan membacakan untuk kita yaitu Alkitab dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, yaitu versi dari BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Lause akan bacakan. Kemudian Yesus dan pengikut-ikut dan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan lalu tiba di sebuah desa. Di situ seorang wanita mengundang dia ke rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria ini duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Tetapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Ia pergi kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Maria membiarkan saya bekerja sendirian saja. Suruhlah dia menolong saya." "Marta, Marta," jawab Tuhan, "engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang terpenting hanya satu, dan Maria sudah memilih yang baik yang tidak akan diambil dari dia." Nah, adik-adik, sedikit jauh pembacaannya. Apa yang bisa kita dapatkan dari perikop firman Tuhan hari ini? Ada dua orang saudara, tadi ada Marta dan Maria. Bagaimana mereka menyambut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka. Kita pasti, adik-adik juga pasti pernah kedatangan tamu, ya. Apakah itu saudara atau famili, bahkan teman. Ketika seorang tamu datang ke rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Pasti menyambutnya, ya kan adik-adik ya. Demikian juga yang Yesus alami. Mereka menyambut Tuhan Yesus disambut. Tapi dua orang saudara tadi memiliki cara penyambutan yang berbeda, ya kan? Nah, kalau seorang tamu datang ke rumah kita sambut di depan pintu kita persilakan masuk, kita persilakan duduk. Terus kita langsung sibuk di dapur menyediakan minuman, makanan, dan lain sebagainya. Mungkin tamu kita itu akan merasa diabaikan, ya kan adik-adik ya? Akan merasa diabaikan. Tapi kalau misalnya tamu itu tadi kita sudah persilakan duduk, kita ajak ngobrol gitu kan, baru nanti disuguhkan minuman atau makanan ringan, nah, itu mungkin lebih baik lagi kan gitu adik-adik ya. Tapi ada satu hal juga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Kata Yesus tadi kepada Marta, kalau Maria itu sudah memilih yang baik, yang dipilihnya itu tidak akan bisa diambil orang. Apa maksudnya? Kesempatan mungkin sekali seumur hidup ketika Tuhan Yesus berkunjung. Kesempatan bagi kita ketika kita beribadah di ibadah Sunday School tanggal 5 September 2021, mungkin itu tidak akan terulang kembali kan gitu ya adik-adik ya. Tapi Tuhan mau kita memberikan hati kita. Kita mau duduk diam. Kita mau memberikan yang terbaik ya, terutama masa-masa sekarang ini kita harus beribadah di rumah. Bagaimana kita bisa fokus ya. Sebelum ibadah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan seperti tadi saudara Marta, sibuk dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang
bisa dilakukan lain kali gitu ya. Nah, adik-adik, bagaimana kita selama ibadah di rumah kita bisa fokus? Karena di rumah ya pasti kita bisa melakukan ibadah, tapi mungkin berbarengan dengan yang lain, mungkin dengan kegiatan lain. Tapi Tuhan mau kita fokus, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan ingin kita duduk di hadapannya. Waktu yang kita pakai untuk ibadah, apalagi Sunday School, bukanlah waktu yang lama. Jadi kita harus fokus dan memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang lain bisa dilakukan sebelum ibadah, bisa juga dilakukan setelah ibadah. Tapi biarlah kita bisa fokus dengan waktu kita beribadah. Kita, seperti Tuhan bilang, harus memilih satu hal yang tidak akan bisa diambil dari kita. Kita memilih Tuhan kita. Demikian adik-adik. Kesimpulan bagi kita dari firman Tuhan hari ini, kita harus mau dengan rendah hati di hadapan Tuhan, memberikan waktu kita yang sangat singkat untuk beribadah dan konsentrasi dan fokus dalam ibadah kita. Mari kita tutup ibadah. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Tuhan, mengingatkan kami supaya kami dalam setiap ibadah kami bisa fokus, duduk diam di hadapan-Mu dengan sikap yang baik, datang ke hadapan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap kami, biarlah kami tekun dalam setiap ibadah kami. Tuhan yang pakai setiap dosa kami. Tuhan juga menolong kami semua, memberikan kami kesehatan dan memimpin setiap kehidupan kami. Ampuni Tuhan Yesus dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lagu ini merupakan suatu tekad kita, terutama anak-anak kami kelak nanti sudah besar menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kiranya lagu ini
menjadi motivasi buat kita, terutama adik-adik kami di rumah. Mari kita tutup ibadah ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang sudah kami pakai dalam ibadah kami ini. Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu melalui Rasul kami. Biarlah kami Tuhan bisa memilih apa yang Tuhan firmankan hari ini. Kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa kami, dan tolong kami sepanjang minggu ini, dan pertemukan kami kembali di ibadah kami minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.